Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Belajar Bersama Pak Gi. Semoga Anda semua sehat-sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saksikan video pembelajaran ini sampai selesai supaya Anda tidak tertinggal dengan materi pelajaran kimia, dan semoga video ini dapat membantu Anda dalam mempelajari pelajaran kimia. Oke, selamat belajar dan selamat menyaksikan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang hitungan kesetimbangan kimia, antara lain menghitung nilai Kc, tetapan kesetimbangan konsentrasi, kemudian menghitung nilai Kp, tetapan kesetimbangan tekanan gas, berikutnya hubungan Kp dengan Kc, menghitung tekanan parsial gas, menghitung derajat disosiasi, serta menghitung Kc dengan menggunakan derajat disosiasi. Berikut ini adalah cara menentukan Kc jika reaksi belum dalam keadaan setimbang. Langkah yang pertama yaitu menuliskan persamaan reaksi seperti ini. Nah, kemudian di bawahnya kita tulis ya mula-mula. Kemudian di bawahnya ini dituliskan bereaksi, berapa zat atau berapa mol zat yang bereaksi. Kemudian di sebelah kiri tanda panah untuk reaktan yang bereaksi ini nanti adalah dikurangi, sedangkan untuk yang sebelah kanan ini adalah produknya nanti dijumlah gitu ya. Nah, setimbang ini adalah jumlah mol zat dalam keadaan kesetimbangan. Nah, misalkan diketahui mula-mulanya A-nya adalah X mol, sedangkan B-nya adalah Y mol. Kemudian yang bereaksi kita misalkan A mol. Nah, yang bereaksi dengan zat yang terbentuk ini berbanding secara stoichiometri ya, berbanding secara kimia, yaitu sesuai dengan perbandingan koefisien reaksi. Jadi di sini koefisien reaksinya adalah 1, di sini 2. Berarti maka B yang bereaksi adalah 2 kalinya, yaitu 2A. Sedangkan yang terbentuk ini juga sebanding dengan yang bereaksi, karena di sini koefisiennya 1, maka C yang terbentuk di sini adalah juga A. Sedangkan yang D karena koefisiennya 2 di sini berarti 2 kalinya, berarti 2A. Nah, kemudian pada keadaan setimbang untuk reaksi yang di sebelah kiri tanda panah ini adalah selisihnya dikurangi antara mula-mula dengan yang bereaksi, sehingga pada keadaan setimbang jumlah mol A adalah X dikurangi A, sedangkan mol B adalah Y dikurangi 2A. Nah, kemudian untuk sebelah kanan ini yang terbentuk pada saat setimbang, karena di sini mula-mulanya 0, ini dijumlahkan ke bawah sehingga ini tetap A, sedangkan yang di sini juga 2A. Ya, jadi jumlah mol masing-masing zat pada keadaan setimbang untuk A-nya adalah X min A mol, sedangkan untuk B-nya adalah Y min 2A mol, kemudian untuk C-nya adalah A mol, untuk D-nya yaitu 2A mol. Kemudian tetapan kesetimbangan Kc persamaannya adalah hasil kali konsentrasi produk dipangkatkan koefisien reaksi, berarti konsentrasi C dikalikan konsentrasi D pangkat 2, koefisiennya 2, dibagi dengan hasil kali konsentrasi pereaksinya, yaitu berarti konsentrasi A dikalikan konsentrasi B dipangkatkan 2 karena koefisiennya 2. Karena Kc adalah tetapan kesetimbangan konsentrasi, maka masing-masing zat pada keadaan setimbang ini karena masih dalam keadaan mol dijadikan molaritas. Konsentrasi molaritas, karena ini adalah Kc, tetapan konsentrasi, yaitu mol per liter, dengan cara membagi dengan volume dalam keadaan liter yang diketahui.
Berikut ini adalah contoh cara menentukan Kc, yaitu sebanyak 4 mol zat A dan 3 mol zat B direaksikan dalam suatu wadah yang volumenya 2 liter menurut reaksi A plus 2B membentuk C plus 2D. Pada saat kesetimbangan tercapai, jumlah mol zat A menjadi 3 mol. Hitunglah tetapan kesetimbangan konsentrasi Kc. Nah, langkah pertama yaitu dengan membuat diagram seperti uraian tadi, yaitu berarti dituliskan dulu reaksinya A plus 2B membentuk C plus 2D. Kemudian di bawah di sini ada ditulis mula-mula. Kemudian mula-mula bereaksi setimbang. Nah, di sini mula-mulanya A-nya adalah 4 mol sedangkan B-nya adalah 3 mol. Kemudian di sini ada keterangan pada saat kesetimbangan tercapai jumlah mol zat A menjadi 3 mol pada saat kesetimbangan. Berarti di sini ya. Berarti mol A pada saat kesetimbangan menjadi 3 mol. Lalu berapa yang bereaksi? Berarti kan 4 dikurangi berapa supaya tinggal di 3. Berarti yang bereaksi adalah 1 mol. Nah, kemudian berapa B yang bereaksi? Sesuai perbandingan koefisien reaksi. Berarti di sini 2 kalinya. Maka B yang bereaksi adalah 2 mol. Nah, kemudian di sini sesuai perbandingan koefisien reaksinya berarti ini 1, di sini juga 2. Ya, jadi yang bereaksi ini sesuai dengan perbandingan koefisien reaksi. Berarti 1 banding 2 banding 1 banding 2. Nah, kemudian pada keadaan setimbang berarti untuk B ini dikurangi, 3 dikurangi 2 berarti tinggal 1 mol. Kemudian untuk yang sebelah kanan ini produk ini dijumlah karena 0 di sini ya, berarti dijumlahkan ke bawah, hasilnya adalah 1 mol dan 2 mol. Jadi jumlah mol masing-masing zat pada keadaan setimbang di sini adalah A-nya adalah 3 mol, B-nya adalah 1 mol, C-nya adalah 1 mol dan D-nya adalah 2 mol. Berikutnya, mol ini diubah menjadi konsentrasi molaritas, yaitu dibagi dengan volumenya, yaitu volumenya 2 liter, sehingga konsentrasi A menjadi 3/2 M. Hasilnya adalah 1,5 molar. Kemudian B-nya adalah 1 mol dibagi 2 liter, berarti setengah M. C-nya 1 mol berarti setengah M, 0,5 M. Sedangkan D-nya 2 mol dibagi 2, berarti 2/2 menjadi 1 M. Tetapan kesetimbangan Kc-nya adalah sesuai dengan reaksi, berarti konsentrasi C dikalikan konsentrasi D pangkat 2 dibagi konsentrasi A kali konsentrasi B pangkat 2. Lalu ini dimasukkan ke dalam persamaan Kc ini. Jika dihitung hasilnya adalah 1,33. Berikutnya yaitu cara menentukan Kp jika reaksi belum dalam keadaan setimbang. Misalkan diketahui persamaan reaksi setimbang antara gas A2B2 yang terurai membentuk gas A dan gas B, maka di bawahnya kita kasih keterangan mula-mula gasnya berapa mol, kemudian di bawahnya ini dikasih keterangan terurai karena di sini gasnya terurai ya, membentuk gas A dan gas B. Di sini keterangannya terurai. Kemudian di bawahnya adalah setimbang. Misalkan mula-mula gasnya adalah X mol, sedangkan yang terurai adalah AX mol misalkan. Maka gas A dan gas B yang terbentuk ini sebanding dengan koefisien reaksi, sehingga gas A yang terbentuk adalah 2AX. Jadi di sini sebanding dengan perbandingan koefisien reaksi untuk zat yang terurai ya. Kemudian B-nya karena koefisiennya sama, maka yang terbentuk adalah 2AX mol. Kemudian pada keadaan setimbang, gas A2B2 ini adalah selisihnya di X kurangi AX ya pada keadaan setimbang. Sedangkan zat yang terbentuk yang di sebelah kanan tanda panah ini tinggal dijumlahkan ke bawah,
Sehingga pada keadaan setimbang A-nya 2AX, B-nya juga 2AX. Jadi jumlah mol masing-masing zat pada keadaan setimbang untuk gas A2B2 ini adalah X min AX mol, sedangkan untuk gas A-nya adalah 2AX mol, gas B-nya adalah 2AX mol karena koefisiennya sama tadi ya. Kemudian tetapan Kp yaitu tekanan parsial gas A dipangkatkan koefisien dikalikan tekanan parsial gas B dipangkatkan koefisien dibagi dengan tekanan parsial gas A2B2. Nah, kemudian menentukan tekanan parsial masing-masing gas. Jadi untuk menentukan Kp ini kita harus menentukan tekanan parsial masing-masing gas, yaitu berarti gas A2B2, gas A dan gas B. Caranya yaitu di mana tekanan parsial gas A ya mol A-nya dibagi dengan jumlah mol total ini dikalikan tekanan total. Biasanya nanti diketahui tekanan totalnya berapa. Sedangkan tekanan parsial B ya mol B dibagi dengan jumlah mol total pada saat setimbang dikalikan P total. Sedangkan tekanan parsial dari gas A2B2 juga berarti mol gas A2B2 ini dibagi dengan mol totalnya dikalikan tekanan totalnya. Berikut ini adalah contoh cara menentukan Kp. Dalam ruang 2 liter dimasukkan 4 mol PCl5 hingga terurai sesuai reaksi berikut ini. PCl5 terurai menjadi PCl3 dan Cl2. Jika pada keadaan setimbang terdapat 1 mol PCl5 dan tekanan total pada reaksi tersebut adalah 7 atmosfer, hitunglah Kp-nya. Oke, langkah yang pertama kita buat yaitu membuat diagramnya seperti ini. Yang pertama menuliskan reaksinya, kemudian dituliskan mula-mula. Di sini bereaksi atau terurai, tidak apa-apa, sama saja ya. Di sini kebetulan di sini saya tuliskan bereaksi, kemudian yang ketiga adalah setimbang. Nah, dari soal ini diketahui bahwa mula-mula dimasukkan berarti mula-mula PCl5-nya ada 4 mol. Karena dalam ruang dimasukkan berarti awalnya ada 4 mol. Kita tulis di sini 4 mol. Kemudian ada keterangan pada keadaan setimbang, berarti di sini terdapat 1 mol PCl5. Berarti PCl5-nya di sini pada keadaan setimbang ada 1. Nah, di sini kita bisa menentukan berapa yang bereaksi. Berarti 4 dikurangi berapa supaya 1, yaitu berarti dikurangi 3. Yang bereaksi PCl5-nya 3. Kemudian zat yang bereaksi ini adalah sebanding dengan zat yang terbentuk sesuai dengan koefisien reaksi. Kebetulan koefisien reaksi di sini adalah 1 dibanding 1 dibanding 1. Maka PCl3 yang terbentuk di sini itu pada deretan yang bereaksi ini lurus ya, berarti juga 3 mol, Cl2-nya juga 3 mol. Kemudian pada keadaan setimbang PCl5-nya berarti 4 kurangi 3 1, PCl3-nya ini karena ini tandanya positif berarti tinggal dijumlahkan ke bawah. PCl3-nya 3, Cl2-nya juga 3. Jadi jumlah mol masing-masing zat pada keadaan setimbang yaitu PCl5-nya ada 1 mol, PCl3-nya 3 mol dan Cl2-nya adalah 3 mol. Berikutnya menghitung tekanan parsial gas, yaitu tekanan parsial dari PCl5, Cl3 dan Cl2 ini menggunakan persamaan P sama dengan N1 yaitu per N total kali P total. Oke, kita lanjutkan di slide berikutnya. Sehingga dari sini N totalnya dapat kita hitung yaitu 1 ditambah 3 ditambah 3 berarti N totalnya ada 7 mol, sedangkan P totalnya pada soal tadi diketahui ada 7 atmosfer. Sehingga kita bisa menentukan tekanan parsial dari PCl5 berarti molnya PCl5 1 per mol totalnya berarti 7 dikalikan tekanan total yaitu 1 atmosfer. Sedangkan tekanan parsial dari PCl3 berarti 3 mol dibagi mol totalnya 7 dikalikan tekanan totalnya 7 hasilnya 3 atmosfer. Sedangkan tekanan parsial dari Cl2 berarti 3 mol dibagi 7 mol total dikalikan tekanan total 7
hasilnya adalah 3 atmosfer. Sehingga berdasarkan persamaan reaksi, di sini kita tetapkan Kp-nya yaitu tekanan parsial PCl3 dikalikan tekanan parsial Cl2 dibagi dengan tekanan parsial PCl5. Kalau kita masukkan angkanya, hasilnya adalah 9. Hubungan antara Kp dengan Kc. Suatu reaksi kesetimbangan A membentuk B plus C mempunyai harga Kp 0,328 pada suhu 127 derajat Celcius. Tentukan Kc pada suhu tersebut. Jadi jika dalam suatu soal itu diketahui Kp, maka dapat juga ditentukan Kc-nya. Demikian juga jika diketahui Kc, dapat juga ditentukan harga Kp atau nilai Kp-nya. Hubungan antara Kp dengan Kc persamaannya adalah Kp sama dengan Kc kali RT pangkat delta N, di mana Kp ini adalah tetapan kesetimbangan tekanan gas, satuannya adalah atmosfer, sedangkan delta N ini adalah selisih jumlah koefisien gas sebelah kanan dan jumlah koefisien gas sebelah kiri, yaitu berarti produk dan reaktan. Kemudian R ini adalah tetapan gas yang besarnya adalah 0,082 liter atmosfer per mol per Kelvin. Kemudian T ini adalah suhu dalam Kelvin, berarti jika diketahui suhunya derajat ditambah dengan 273. Nah, dari soal ini kita dapat tentukan delta N-nya. Delta N-nya dari reaksi ini adalah selisih jumlah koefisien gas sebelah kanan. Gas yang kanan di sini koefisiennya 1 ditambah 1 berarti 2 dikurangi dengan koefisien gas sebelah kiri 1. Berarti delta N-nya adalah 2 dikurangi 1, nilainya 1. Kemudian suhunya adalah 127 derajat Celcius, ini dijadikan dengan Kelvin, berarti ditambah dengan 273, hasilnya adalah 400 Kelvin. Nah, dari sini kita bisa masukkan angka-angka ini, sehingga Kp sama dengan Kc, dalam kurung adalah R, dikalikan suhunya 400 Kelvin, dipangkatkan dengan delta N-nya, yaitu 2-1, sehingga nilainya ketemu 0,01 atau kali 1 kali 10 pangkat min 2. Nah, demikian tadi hubungan antara Kp dengan Kc, tidak begitu rumit. Kesetimbangan disosiasi adalah reaksi kesetimbangan dari reaksi penguraian gas. Besarnya bagian zat yang terdisosiasi atau terurai dinyatakan oleh derajat disosiasi, yaitu perbandingan antara jumlah zat yang terdisosiasi atau terurai dengan jumlah zat mula-mula. Dengan persamaan alfa sama dengan mol zat yang terurai dibagi dengan mol zat mula-mula. Jadi kalau kita keluarkan mol zat yang terurai sama dengan alfa kali mol zat mula-mula. Derajat disosiasi atau alfa nilainya yaitu antara 0 sampai dengan 1. Jika alfanya 0 berarti tidak terjadi penguraian. Jika alfanya 1 berarti terjadi penguraian sempurna. Jika alfanya adalah di antara 0 dan 1 berarti disosiasi pada reaksi setimbang atau disosiasi sebagian. Berikut ini adalah contoh cara menentukan derajat disosiasi. Pada suhu tertentu, gas N2O4 terurai menjadi gas NO2. Sesuai persamaan reaksi berikut, yaitu N2O4 terurai atau bereaksi menjadi 2NO2 gas. Jika pada keadaan setimbang, mol N2O4 sama dengan mol NO2, berapa derajat disosiasi N2O4? Oke, kita selesaikan. Yang pertama kita tuliskan persamaan reaksinya, kemudian kita tuliskan mula-mula, bereaksi atau terurai, dan setimbang. Nah, kemudian karena di sini mula-mulanya tidak diketahui, kita misalkan mula-mulanya adalah X mol. Maka yang bereaksi adalah atau yang terurai
sesuai persamaan ini alfa sama dengan mol zat yang terurai per mol zat mula-mula, maka mol zat yang terurai adalah alfa kali mol zat mula-mula. Maka di sini yang bereaksi atau yang terurai adalah alfa kali X. Sedangkan NO2 yang terbentuk sesuai dengan perbandingan koefisien, berarti 2 kalinya di sini adalah 2 kali alfa X. Berikutnya pada keadaan setimbang N2O4 ini adalah selisih dari mula-mula dikurangi yang terurai atau yang bereaksi, berarti nilainya adalah X dikurangi AX, sedangkan yang terbentuk di sini NO2 tinggal dijumlahkan aja ke bawah, berarti 2 alfa X. Kemudian X min alfa X ini karena di sini masing-masing ada komponen X-nya, bisa disederhanakan menjadi X kali 1 min alfa. Kemudian sesuai dengan soalnya pada keadaan setimbang N2O4 sama dengan mol NO2. Berarti di sini NO2O4-nya adalah X 1 min alfa sama dengan 2 alfa X. Nah, kemudian X-nya ini bisa dicoret sebelah kiri maupun sebelah kanan ya, nih dicoret sehingga tinggal 1 min alfa sama dengan 2 alfa. Nah, kemudian alfanya kita keluarkan ke kanan menjadi plus, berarti 1 sama dengan 2 alfa plus alfa, sehingga 1 sama dengan 3 alfa atau alfanya adalah 1/3. Nah, ini bisa dijadikan persentase, berarti dikalikan dengan 100%, maka derajat disosiasinya menjadi 33,3%. Jadi 1/3 atau 33,3%. Berikutnya yaitu cara menentukan Kc menggunakan derajat disosiasi. Di sini diketahui soalnya pada suhu tertentu dalam ruang 10 liter terdapat kesetimbangan dari reaksi, yaitu reaksi penguraian SO3 membentuk SO2 dan O2. Jika 80 gram SO3 dengan MR80 dipanaskan hingga tercapai keadaan setimbang dan terdapat perbandingan mol SO3 dibanding O2 2:1, tentukan tetapan kesetimbangan Kc. Nah, karena di sini reaksinya adalah penguraian, maka kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan derajat penguraian atau derajat disosiasi. Oke. Yang pertama yaitu kita buatkan diagramnya, yaitu diagram reaksi penguraian dari SO3 membentuk SO2 dan O2. Yang pertama mula-mula terurai setimbang. Kita misalkan yang mula-mulanya adalah X mol, maka yang terurai adalah alfa kali X. Nah, SO2 yang terbentuk sesuai dengan perbandingan koefisien, berarti di sini juga alfa X karena koefisiennya sama, sedangkan O2 yang terbentuk di sini adalah setengah alfa X karena di sini koefisiennya 1, berarti setengahnya. Kemudian jumlah mol pada keadaan setimbang untuk SO3 ini tinggal dikurangi, berarti di sini adalah X dikurangi alfa X, sedangkan untuk SO2 dan O2 ini tinggal dijumlahkan saja ke bawah. Berarti di sini alfa X, untuk O2-nya adalah setengah alfa X. Nah, kemudian untuk SO3 ini bisa disederhanakan menjadi X kali 1 min alfa. Nah, dari sini kita bisa mengetahui mol pada keadaan setimbang masing-masing gas ya. SO3-nya adalah X 1 min alfa, sedangkan SO2-nya adalah alfa kali X, O2-nya adalah setengah alfa kali X. Nah, dari soal diketahui bahwa pada keadaan setimbang mol SO3 dibanding O2 adalah 2:1, berarti SO3 dibanding dengan O2, sehingga bisa ditulis di sini berarti X kali 1 min alfa dibanding O2, O2-nya adalah setengah alfa X sama dengan 2:1. Jadi kita ubah di sini ya, SO3 per O2-nya di sini. Jadi SO3-nya pada keadaan setimbang X kali 1 min alfa, sedangkan O2-nya adalah setengah alfa X, 2:1. Selanjutnya X ini bisa dicoret ya, dicoret sehingga tinggal dikalikan silang, maka hasilnya adalah 1 min alfa kali 1 sama dengan 2 kali setengah alfa, berarti alfa ya,
Jadi sekali lagi 1 alfa min alfa kali 1 sama dengan 2 kali setengah alfa. 2 kali setengah kan 1 atau alfa. Sehingga dari sini bisa dikeluarkan alfanya 1 sama dengan 2 alfa atau alfa sama dengan setengah. Oke, selanjutnya diketahui bahwa mula-mula SO3 nya ini adalah 80 gram. Nah, berarti 1 mol. Jadi 1 mol ini adalah X. 1 mol ini adalah X, sehingga bisa dimasukkan di sini mol masing-masing zat pada keadaan setimbang. Nah, X nya ini dimasukkan ke persamaan ini. Nah, sehingga SO3 nya adalah X kali 1 min alfa, berarti 1 kali 1 min setengah alfa, hasilnya adalah setengah atau 0,5 mol. Sedangkan SO2 nya adalah alfa kali X. Nah, alfanya adalah setengah kali 1, hasilnya adalah 0,5 mol. Sedangkan O2 nya adalah setengah alfa X, alfanya setengah dikali 1, berarti hasilnya adalah 1/4 atau 0,25 mol. Nah, oke, selanjutnya kita menentukan Kc ya. Kc nya adalah dari reaksi ini berarti konsentrasi SO2 pangkat 2 dikali konsentrasi O2 dibagi dengan konsentrasi SO3 pangkat 2. Nah, kemudian kita tetapkan konsentrasi molaritas masing-masing zat pada keadaan setimbang. Berarti dibagi dengan 10 liter. Kalau ini dan mol ya, masih mol dalam keadaan setimbang. Sehingga konsentrasinya karena ini Kc dibagi dengan volume. Sehingga molaritas SO3 yaitu 0,5 mol dibagi 10 liter, hasilnya 0,05 M. Sedangkan SO2 nya berarti 0,5 mol dibagi 10, 0,05 M. MO2 nya adalah 0,25 dibagi 10 berarti 0,025. Sehingga kalau dimasukkan ke persamaan Kc ya, konsentrasi SO2 kuadrat berarti 0,05 kuadrat dikalikan konsentrasi O2 0,025 dibagi dengan konsentrasi SO3 kuadrat. SO3 nya yaitu 0,05. Kalau ini dicoret maka Kc nya ketemu 0,025. Demikian tadi pembahasan materi hari ini. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan yang harus Anda jawab sebagai tugas pembelajaran untuk hari ini. Adapun pertanyaannya adalah sebagai berikut. Demikian tadi pembahasan materi tentang hitungan kesetimbangan kimia. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai berjumpa kembali pada video-video pembelajaran berikutnya. Saya Kriskian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.